hati nurani. Kita masih terus ya tentang manusia ya, tentang antropologi dan hamartiologi tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, saya kilas balik sedikit aja ya, bahwa ketika kita diciptakan ya, ayatnya berbunyi demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi manusia, fisiknya itu dibentuk dari unsur-unsur di bumi ini, ya, unsur-unsur yang fana, unsur-unsur yang bisa hancur gitu ya. Oleh karena itu, karena fisik manusia itu dari unsur di bumi ini, maka untuk fisik manusia juga manusia memerlukan nutrisi atau makanan yang tumbuh dari tanah, karena manusia fisiknya dari tanah. Sebetulnya ini bukan betul-betul manusia dari tanah ya, tetapi ini menunjukkan bahwa manusia itu fana, ya, manusia itu ciptaan yang diciptakan dengan dan memerlukan gitu ya tempat hidup dan memerlukan makanan yang diambil dari debu tanah. Nah, kemudian di sini dikatakan dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, jadi fisiknya manusia itu bersifat fana karena dari materi yang fana, sedangkan roh manusia dihembuskan dari nafas Allah. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya pernah katakan bahwa ketika Allah menghembuskan nafas sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, kalau tidak dihembuskan nafas Allah, manusia tidak jadi makhluk yang hidup dalam arti mungkin seperti binatang tidak istimewa, ya. Karena binatang-binatang itu ya diciptakan Allah dari tanah juga, dibentuk-bentuk dari tanah, kemudian bisa hidup begitu saja. Tetapi hanya manusia yang dihembuskan nafas Allah. Itulah yang membedakan manusia dari binatang. Ya, loh, binatang nggak dihembuskan nafas Allah kok jadi makhluk yang hidup. Terus manusia juga dikatakan jadi makhluk yang hidup juga. Apa bedanya dihembuskan nafas Allah dan tidak dihembuskan nafas Allah? Toh dua-duanya jadi hidup, gitu kan ya. Nah, kata hidup di sini ya, ketika manusia dihembuskan nafas Allah, artinya ada roh dari Allah, ada karakter dari Allah yang masuk ke dalam diri manusia. Ada rohnya Allah yang masuk ke dalam diri manusia. Karena kalau Tuhan itu dikatakan menghembuskan nafas hidup, Tuhan kan tidak menghirup udara lalu menghembuskan udara. Lalu apa yang keluar dari Allah selain daripada rohnya? Nah, karena itulah manusia menjadi makhluk yang kekal, dalam arti hidup ini kekal. Kalau binatang tidak kekal, karena tidak ada nafas Allah yang masuk ke dalam binatang. Tetapi keistimewaan manusia adalah manusia makhluk yang kekal. Namun ini belum berarti bahwa manusia itu makhluk yang mulia. Ya. Karena waktu dijadikan itu manusia dijadikan itu rencananya menurut gambar dan rupa kan, tetapi manusia baru segambar. Baru memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu kekekalan. Ya. Kemudian juga bisa mengambil keputusan dengan berpikir, dengan berperasaan, dengan menimbang, bisa mengambil keputusan. Dan manusia adalah makhluk moral ya. Kalau binatang itu makhluk intuisi. Ketika dia punya anak, dia susui anaknya. Tapi setelah anaknya besar, ya binatang bisa kawin sama anaknya juga gitu kan. Tapi manusia punya standar moral kan. Nah, dari mana standar moral itu? Jadi saya jelaskan ya. Jadi manusia disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi ada beberapa jenis ya anak-anak Allah itu ya. Misalnya di Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Bahwa ada yang namanya anak-anak gampang. Ada yang namanya anak-anak haram kalau illegitimate gitu.
Nah, ini ayat-ayatnya ya, Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Dan ini dikutip oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah, orang-orang Farisi itu marah gitu. Loh, kenapa kamu marah kalau di Mazmur itu dikatakan kamu juga Allah kok gitu. Kenapa kamu marah kalau aku bilang anak Allah? Nah, jadi dia adalah anak-anak Allah karena manusia dihembuskan rohnya itu keluar dari Allah. Tentu kalau Allah itu kekal ke belakang dan ke depan, tapi kalau kita tidak, kita diawali oleh waktu ya, tidak kekal ke belakang ya, diawali oleh waktu di mana kita dilahirkan kan, disitulah kita mulai ada. Tetapi kita kekal ke depan. Nah, masalahnya adalah ketika kita sendiri yang menentukan nasib kekal kita. Apakah kita mau jadi hina atau mulia? Kisah Rasul 17 ayat 29 misalnya. Paulus mengatakan, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ya. Jadi Paulus juga berkata, kita keturunan Allah. Kemudian di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 9 dikatakan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Jadi Allah atau Bapa adalah Bapa dari segala roh. Segala makhluk yang memiliki roh, rohnya berasal dari Bapa. Entahkah itu yang namanya setan, entahkah itu yang namanya malaikat, entahkah itu yang namanya makhluk-makhluk surgawi, segala makhluk yang memiliki roh itu bersifat kekal karena rohnya berasal dari Bapa. Tetapi seperti kita tahu bahwa setan itu akhirnya bukan menjadi makhluk yang mulia, ya, tetapi makhluk yang hina. Nah, di Ibrani 12 itu, ayat yang ke-6 ya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya kan, kita aja sebagai manusia lah, yang kita didik siapa? Anak kita kan, nggak mungkin kita didik anak tetangga kan. Ya nanti mamanya marah, bisa ribut sama tetangga. Nah, di sini dikatakan kalau kita punya pergumulan, kita sedang dididik. Kalau itu bukan berasal kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup itu, bukan berasal dari kesalahan kita, bukan soal tabur tuai, maka sesungguhnya kita sedang dididik sama Tuhan. Seperti dalam kehidupan manusia, kita mendidik anak-anak kita, anak orang tidak kita didik. Nah, Ibrani 12 ayat 8, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, tetapi jika kamu bebas dari didikan. Kadang-kadang kan kita iri ya, kenapa sih jadi orang Kristen kok tambah susah ya hidupku ya? Kok tambah banyak persoalan ya hidupku ya? Kok lihat orang yang nggak Kristen, orang yang jahat, malahan bebas, malahan tambah enak hidupnya gitu ya. Kita bertanya-tanya seperti itu. Kok malahan setelah aku rajin ke gereja, malahan setelah aku rajin belajar firman, kok nggak bebas-bebas dari masalah ya? Padahal aku udah nggak buat salah gitu. Itu kan seperti Mazmur 73 kan? Ketika pemazmur mengeluh, kenapa kok aku lihat orang jahat itu gemuk, hidupnya tambah enak, tapi aku setiap hari aku dididik gitu. Nah, di sini juga sama, Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, baru ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Artinya di sini kamu bukan anak kandung, tetapi anak-anak gampang. Tapi anak haram. Tapi anak tidak sah. Walaupun roh kita dari Allah, kalau kita tidak mendapatkan didikan dari Allah, Allah tidak mengakui kita sebagai anak karena kita tidak bisa dididik. Walaupun kita memiliki roh dari Allah, kita disebut anak-anak gampang. Atau anak yang tidak sah. Anak yang tidak berhak mendapatkan warisan. Anak yang tidak berhak
untuk menikmati warisan bapaknya. Ya. Jadi manusia secara roh, ya, secara keberadaan, karena manusia diciptakan dari gambar Allah, menurut gambar Allah kan, punya unsur-unsur yang sama, ya, pikiran, perasaan, bisa mengambil keputusan, kemudian juga ada unsur kekalnya di situ, roh yang dari Allah, jadi substansinya. Tetapi ketika manusia belum berfungsi dan tidak memiliki relasi dengan Allah, belum berfungsi sebagai anak-anak Allah, dan tidak memiliki relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah, maka itu belum membuat manusia menjadi makhluk yang mulia. Bahkan dengan kecerdasan manusia, kalau itu disalahgunakan, manusia menjadi makhluk yang sangat hina. Manusia bisa lebih parah dari binatang. Ya. Binatang misalnya. Ada ayam gitu kan ya, misalnya ayam menetas. Waktu hujan dia lindungi anak-anaknya. Gitu kan? Atau misalnya kucing, dia ngelahirin. Wah, ada anjing lewat, dia lindungi. Gitu kan? Dia susuin gitu. Nah, manusia banyak kan yang nggak bertanggung jawab. Kalau perempuan misalnya, hamil di luar nikah, digugurin, nggak mau tanggung jawab. Misalnya kan kayak gitu. Dibunuh malahan anaknya. Binatang bisa nggak gitu? Nggak kepikir binatang. Malah begitu melahirkan, dia rawat sampai anaknya bisa mandiri. Atau misalnya laki-laki, sudah bernikah, sudah berkeluarga, nggak mau tanggung jawab, nggak mau kerja, malas-malesan, main game terus. Ada kan yang seperti itu? Ya, di sini nggak ada ya, di luar banyak gitu ya. Ada kan yang seperti itu, tidak mau bertanggung jawab. Binatang aja bertanggung jawab kok. Binatang yang hidup di padang gurun di sana, di alam luar gitu ya, bukan dipelihara sama manusia, bukan di kebun binatang. Rusa atau entah itu kudanil, entah itu babi, entah itu badak atau apa gitu ya, babi hutan. Ketika melahirkan, terus ada pemangsa di situ, predator, binatang yang lain yang predator. Diserang loh bisa sama induknya itu, predatornya. Ditanduklah, diseruduklah. Bertanggung jawab. Instingnya untuk melindungi. Tapi kalau manusia, bisa jadi makhluk yang hina, lebih hina dari binatang. Dengan segala keberadaan manusia yang seharusnya menjadi mulia. Nah, ketika manusia tidak berfungsi, tidak memaksimalkan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidupnya, pikiran, perasaan, untuk seturut kehendak Allah, maka manusia menjadi makhluk yang hina. Dan tidak berelasi dengan Allah, sehingga manusia tidak tahu apa yang baik, yang benar, dan yang sempurna, yang berguna bagi hidup kekalnya. Karena hidup kekal manusia, apakah hina selama-lamanya, ataukah mulia selama-lamanya, itu ditentukan oleh keputusan manusia itu sendiri. Nah, substansi, ada komponen manusia. Apa itu komponen? Ada fisik dan ada non-fisik. Fisik tubuh itu bersifat fana. Ya. Dan di dalam Kejadian itu disimbolkan berasal dari tanah, disimbolkan berasal dari tanah, ya. Dan ada non-fisik, roh yang kekal. Ya, karena dikatakan berasal dari Allah. Karena memiliki kualitas kekal seperti Allah. Nah, ketika fisik atau tubuh bertemu dengan roh, maka di situ ada jiwa. Dulu saya pikir jiwa itu kekal ya. Tapi sekarang setelah saya belajar lagi, ya di jiwa itu kan ada pikiran ya. Ada perasaan ya. Maka ada yang namanya gangguan jiwa gitu ya. Gangguan jiwa ada yang termasuk gangguan perasaan, gangguan mood seperti bipolar, itu kan gangguan mood ya. Kadang wah, meledak-ledak, kadang depresi. Nah, itu kan jiwa. Itu dari mana? Dari gangguan berpikir, cara berperasaan, dan cara berpikir berperasaan itu di jiwa. Nah, jadi ketika tubuh ketemu roh, itu maka menghasilkan jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran. Pikiran itu di mana sih? Di tubuh atau di roh? Pikiran itu kan di otak, ya kan? Kalau otaknya hancur, nggak bisa berpikir kan? Nah, otak itu kan fisik. Jadi jiwa ini nggak bisa dikatakan roh, nggak bisa.
dikatakan tubuh ya nggak bisa, tapi pertemuan antara tubuh dengan roh menghasilkan jiwa. Otak itu kan sebetulnya tubuh. Tapi perasaan di mana? Ya perasaan juga ada otak yang ini perasaan ya, amigdala ya. Tapi mengambil keputusan. Terus kemudian juga misalnya manusia itu punya nilai moral. Binatang nggak punya nilai moral. Binatang taunya ya kalau lapar makan gitu ya. Kalau enggak ya. Tapi manusia itu punya, oh ini makanan ini nggak baik nih buat tubuh saya. Punya standar yang baik, yang nggak baik gitu kan. Nah, punya nilai moral. Itu di mana sebetulnya? Dari cara berpikir semuanya kan. Jadi gini ya, tubuh adalah jendela bagi jiwa. Tubuh itu ada mata, ada telinga, ya ada mulut, ada kulit ya atau ada hidung. Nah, tubuh adalah jendela dari jiwa. Mata ada di tubuh. Melalui panca indera kita memproses informasi, kita memasukkan informasi kepada jiwa kita. Misalnya, Bapak, Ibu, Saudara semua di sini sedang melihat dan sedang mendengar, itu pakai mata, pakai telinga. Melihat dan mendengar, itu ada yang diproses di sini. Dan yang diproses di sini dalam melihat dan mendengar itu adalah firman Tuhan gitu kan, pembelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab, PA gitu kan ya. Itu diproses kan, dimasukin. Tapi nanti lain kali yang dimasukin apa? Gosip dari infotainment bisa kan? Dilihat, didengar. Atau misalnya film-film yang nggak benar. Banyak film yang bagus-bagus ya, punya nilai-nilai moral yang bagus-bagus banyak. Tapi juga banyak video-video yang nggak bagus gitu. Nah, dari situlah semua diproses. Jadi tubuh adalah jendela bagi jiwa. Karena itu kita harus sangat berhati-hati untuk memutuskan apa yang kita mau masukkan. Seperti misalnya ada yang pepatah yang mengatakan you are what you eat gitu ya. Orang yang makanannya sembarangan kelihatan kan nggak kurang sehat gitu. Tapi orang yang makanannya dijaga kelihatan seger gitu. Nah, begitu juga jiwa kita. Apa yang kita terima, apa yang kita masukin, apa yang kita proses. Jadi dari pengajaran, dari nilai-nilai yang kita terima, oh nilai-nilai dari masyarakat, kita memutuskan, kita berpikir, kita berperasaan, dan kita mengambil keputusan berdasarkan semuanya itu. Nah, keputusan demi keputusan membentuk karakteristik di jiwa atau membentuk kepribadian seseorang. Hari ini kita mengambil keputusan misalnya untuk membalas hinaan orang lain. Besok kita ambil keputusan lebih lagi, besok lebih lagi. Maka itu menjadi sifat. Sifat yang bertahun-tahun kita pertahankan, tidak pernah kita rubah, menjadi karakter yang melekat, yang susah untuk dirubah. Ya, keputusan demi keputusan. Nah, dari mana sih bisa begitu? Ya dari cara berpikir kita kan, cara berperasaan kita. Kita melihat, wah kok enak ya? Orang lain bisa begini, orang lain bisa begitu. Terus saya juga mau begitu, ya kan? Nah, keadaan jiwa itu membentuk nurani. Apa itu nurani? Nah, nurani ini adalah karakter di dalam roh itu tadi. Ini ya. Jadi apa yang diterima tubuh itu membentuk cara kita berpikir, berperasaan ya. Apa yang kita terima dari mata, apa yang kita terima dari telinga, dari lingkungan sekitar kita itu membentuk cara berpikir kita. Cara berpikir kita membentuk cara kita berperasaan. Cara kita berperasaan membentuk cara kita mengambil keputusan. Dan semuanya ini menjadi sifat kita. Ya, misalnya, oh orang itu sifatnya humoris gitu. Oh orang ini sifatnya galak. Nah kayak gitu kan ya. Orang bisa melihat kita dari apa? Dari perilaku kita setiap hari. Kalau satu kali aja mungkin orang belum bisa menilai, tapi kalau udah kenal dan selalu seperti itu, maka orang bilang, oh sifatnya seperti ini.
Kemudian sifat yang menetap itu masuk ke dalam roh, dan di dalam roh ini ada yang namanya nurani. Nurani dalam bahasa Yunani itu suneidesis. Sun itu bersama, dan sun dan eido, suneidesis gitu ya. Sun dan eido kata dasarnya. Eido itu mengetahui. Kalau dalam bahasa Inggris disebut conscience atau kesadaran. Dan itu yang namanya nurani. Jadi secara tidak sadar akan kita mengambil keputusan seperti itu. Nah, itu nurani. Pernah nggak hati nurani kita tuh rasanya sakit? Misalnya, gini, saya ini pencinta binatang. Bisa nggak sih saya bunuh binatang? Bisa. Misalnya, ayam lah. Secara kemampuan, secara tenaga saya bisa. Tetapi pada dasarnya memang saya ngeri untuk membunuh itu. Maka nurani saya nggak kuat untuk melakukan hal itu. Atau gini. Anak saya yang laki-laki sudah badannya jauh lebih besar daripada saya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada saya karena dia nge-gym. Badannya gede, lebih tinggi, dia nge-gym, lebih kuat daripada saya. Bisa nggak sih dia itu mukul sama saya, nyakiti saya, bahkan mungkin ngebunuh saya? Secara kemampuan dia bisa. Nonjok itu bisa kan? Bisa menyakiti. Tetapi nuraninya nggak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena nurani. Nah, nurani ini bersifat kekal. Karena sudah terbentuk jadi karakter roh yang melekat di dalam roh. Jadi, kepribadian kita, kalau kita pertahankan terus, maka itu masuk mewarnai roh kita. Mewarnai roh kita, dan itulah yang kita hadapkan. Nanti ketika kita mati, tubuh kita ini kan busuk kan? Pikiran bisa berpikir nggak? Masih ada nggak jiwa? Nggak ada. Karena ketika tubuh berpisah dengan roh, jiwa pun habis, nggak ada. Tetapi menetap di dalam roh itu apa yang kita bawa ke hadapan Tuhan? Nurani itulah yang bersifat kekal. Atau karakter, atau kepribadian daripada roh itu sendiri. Diwarnai dari mana? Ya dari jiwa kita. Cara kita mengambil keputusan, cara kita berpikir setiap hari, cara kita berperasaan setiap hari. Apakah kita mau memanjakan perasaan kita? Ya, misalnya orang yang malas kan memanjakan perasaan malesnya kan. Males lah, kerjain ini tunda lah, biarin lah gini main dulu lah, ini dulu lah, ditunda, atau senangnya tidur lah dulu, tidurlah. Mestinya olahraga, males lah, besok lagi aja. Ntar besok misalnya gitu. Ada kan orang yang memanjakan karakternya yang buruk kan seperti itu. Atau orang yang memanjakan perasaannya. Ya, kalau sakit itu seneng gitu diinget-inget. Dipikirin tambah sakit itu tambah bukan perasaannya seneng ya, tapi tambah menikmati gitu. Dia enjoy dengan rasa sakitnya itu. Nah, itu kan di sini ya, di jiwa ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, itu mewarnai nurani. Itu mewarnai roh, membentuk karakteristik roh yang menetap. Dan nurani itu ada yang lemah, ada yang kuat. Ya, kita lihat 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Ini ya, ini soal makan daging persembahan berhala ceritanya gitu ya. Jadi di jemaat di kota Korintus itu ada orang-orang yang udah lama jadi Kristen, udah ngerti kebenaran, tapi ada orang-orang yang baru. Dan di situ ya, orang-orang Kristen itu adalah masyarakat yang miskin. Nah, kalau orang miskin itu susah untuk makan daging. Nah, bisa makan daging kalau lagi hari raya. Kayak di Indonesia ya, kalau hari raya Idul Adha kan ya bagi para fakir gitu ya, wah kita seneng gitu dapat jatah gitu ya. Apalagi kalau rumah kita, di sekitar rumah kita itu banyak tempat ibadah mereka, wah dari sana dapat, dari sini dapat gitu ya. Nah, ini juga sama, hampir sama seperti itu. Dan daging itu dipotong untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Terus ada
orang-orang yang bilang, nggak ada berhala kok di dunia ini, makan-makan aja gitu. Buat orang Kristen yang sudah pinter gitu ya. Nah, saya bacain dulu ya 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua punya pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang jadi sombong, tapi kasih membangun. Maksudnya apa? Kalau kamu punya pengetahuan tentang sesuatu, nggak usah sombong. Nggak usah menghakimi orang lain. Itu juga ada di Roma. Ya. Nah, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi semakin kita belajar, semakin kita mengerti kebenaran, itu bukan untuk kita itu nyombongin diri bahwa kita tahu sesuatu. Tapi sesungguhnya buat koreksi hidup kita sendiri, bukan buat ngoreksi orang. Ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, kalau orang itu memang punya pengetahuan akan Allah, punya pengenalan akan Allah, orang itu akan mengasihi Allah. Dan orang yang punya pengetahuan, pengenalan akan Allah, dia dikenal juga oleh Allah. Tapi kalau orang hanya mengisi pikirannya, maka dia belum sampai mengenal Tuhan dengan benar. Hanya mengisi pikirannya, terus berdebat senangannya, ya, nyala-nyalain orang gitu, senangannya. Nah, itu dia belum kenal Allah dan belum dikenal Allah. Belum mengasihi Allah dengan benar. Ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ya, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ayat 7. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka yang lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah, jadi maksudnya gini. Bagi orang-orang yang sudah punya pengetahuan ya secara teologis gitu ya, udah belajar banyak gitu ya. Allah, berhala-berhala, nggak ada lah berhala-berhala, pokoknya kita makan dalam nama Tuhan Yesus, sudah. Gitu, makan aja makan. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang baru jadi Kristen. Nah, orang baru jadi Kristen, asalnya apa? Asalnya mereka kan kepercayaan yang seperti itu, yang menyembah berhala itu, yang motong daging itu kan, sama seperti itu. Nah, waktu mereka mau makan, mereka bingung. Loh, ini kan tadi dipersembahkan ya. Sekarang aku makan, aku ikut dalam pesta itu, dalam ritual itu gitu, dalam ritual itu. Jadi bingung. Nah, hati nurani mereka yang lemah dinodai. Jadi ketika mereka ragu-ragu, wah, boleh ya makan ya? Tapi ini persembahan berhala, berarti aku ikut dalam ritual ini, makan-makan ini, ikut dalam perayaan ini. Nah, tapi karena dia lihat saudaranya, ya, saudara seimannya yang seniornya dia makan, wah, dia senior makan nggak apa-apa ya, aku juga nggak apa-apa. Nah, tapi karena dia tidak mengerti, memiliki pengertian yang berbeda daripada temannya ini, yang satu masih berpikir bahwa ini daging persembahan berhala, yang satu berpikir, alah nggak apa-apa, pokoknya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, nggak apa-apa, makan aja gitu. Nah, kan pengertiannya berbeda kan. Punya pengertian yang berbeda, dua orang yang berbeda itu. Yang satu sudah lama ikut Tuhan, sudah belajar, yang satu masih baru gitu. Nah, yang masih baru ini hati nurani mereka lemah. Kenapa? Karena mereka belum belajar banyak, belum punya pengetahuan yang banyak. Nah, lalu Rasul Paulus menasihati, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini, pengetahuanmu itu, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang Paulus menasihatkan gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada di Roma 14. Ya, ini kalau tadi soal makanan, ini lebih lagi daripada soal makanan. Terimalah orang yang lemah imannya. Hati nurani yang lemah itu digambarkan di sini lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapat.
Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ya, kenapa? Karena di situ pada saat itu orang-orang Kristen itu adalah strata sosialnya itu miskin-miskin. Jadi kalau mereka mau makan daging, ya itu tadi harus nunggu hari raya, harus nunggu orang-orang itu mempersembahkan ya, atau bukan hari raya aja, tapi ketika mereka mau kasih korban, nah ini baru mereka dibagi-bagi gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa ada aturan bahwa orang-orang Kristen pada saat itu punya kebiasaan makan sayuran aja, enggak, karena kepaksa gitu ya. Ayat 3, siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan, siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya. Nah, ayat 5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting. Nah, tadi makanan, sekarang hari ya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam dirinya sendiri. Siapa berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita milik Tuhan. Ya. Ayat 10, tapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat sama kamu, udahlah jangan ngurusin apa yang orang percayai. Toh dia melakukan itu untuk Tuhan juga, kata Rasul Paulus gitu ya. Kenapa kamu menghakimi? Kalau kamu beda keyakinan, kamu beda cara beribadah, kamu beda doktrin sama teman kamu. Kenapa kamu harus kritik dia? Ya. Kenapa kamu harus hina dia? Kita semua itu harus menghadap tahta pengadilan Allah. Urusin diri kita masing-masing. Urusin perilaku kita masing-masing. Urusin hati kita masing-masing. Nggak usah ngurusin belief-nya orang lain, nggak usah ngurusin kepercayaannya orang lain. Itu meskipun ini kontraknya sama-sama Kristen gitu ya. Nggak usah ngurusin orang. Urusin aja dirimu sendiri, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah itu, kita itu harus mempertanggungjawabkan diri kita sendiri kok. Bukan mempertanggungjawabkan orang lain kok. Ya. Ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi yang dihadapkan nanti, kita tuh menghadapkan perilaku kita sendiri kok. Bukan perilakunya orang lain. Kita nggak bertanggung jawab sama perilakunya orang lain. So, kenapa ngurusin orang lain? Rasul Paulus bilang gitu. Kalau dia mau menganggap, oh, Natal itu penting, Natal itu harus begini, harus kita rayakan tanggal 24, tengah malam. Kalau enggak sakral, harus dirayakan, gitu ya. Yang satu bilang, alah, nggak apa-apa lah Natal mau dirayakan tanggal 24, 25, 26, 27, Januari pun nggak apa-apa, gitu. Oh, nggak bisa. Tuhan lahirnya tanggal 24, tengah malam. Nah, daripada kamu ribut, udahlah, gitu. Terus berdebat, oh menurut si ini begini, menurut sejarahnya begini. Kita itu menghadap tahta pengadilan Allah, kita memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri. Kita memberi pertanggungan jawab tentang perilaku kita. Bukan belief-nya orang lain, bukan belief-nya kita. Ya, sama seperti tadi di 1 Korintus gitu ya. Nah, di sini dikatakan ada orang yang lemah imannya, kalau tadi ada yang hati nuraninya lemah. Jadi hati nurani lemah itu karena iman lemah. Nah, iman itu dari mana datangnya? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi untuk membuat hati nurani kita kuat, untuk membuat hati nurani kita kokoh, untuk membuat hati nurani kita benar di hadapan Tuhan, maka kita harus belajar kebenaran. Mengisi ya mata kita, telinga kita dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan.
Nah, kembali lagi ke sini. Dan hati nurani ini juga kita harus dengarkan. Ketika hati nurani kita bicara ya, kalau misalnya kita sudah terima kebenaran, cara berpikir kita berubah, terus jiwa kita akhirnya jadi lebih benar, ya kan? Kalau cara berpikir kita berubah, cara berperasaan kita berubah kan? Asalnya misalnya perasaannya meledak-ledak, terus kita belajar kebenaran, oh pikiran kita diisi gitu ya dengan kebenaran. Oh harus lemah lembut, harus mengampuni, ya. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya apa? Marah jangan matahari terbenam. Terus kalau misalnya marahnya jam 8 malam, boleh marah gitu sampai besoknya? Enggak, tapi maksudnya jangan berlarut-larut gitu kan. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Kalau marah itu boleh marah, tapi marah yang konstruktif. Marah yang dengan tujuan memperbaiki orang lain, bukan marah karena ingin meluapkan emosi kita. Nah, ketika kita mendengar kebenaran-kebenaran seperti itu, berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi, ya, kayak gitu kan? Kebenaran kita isi. Akhirnya kita menekan perasaan kita, tidak lagi meluapkan. Akhirnya kita berubah, jadi lemah lembut, mulai lemah lembut. Nah, itu kemudian membentuk hati nurani kita menjadi lemah lembut. Tapi kadang-kadang ada ujian, ada tes. Ketika manusia lama kita itu diuji, apakah ini udah mati ataukah masih setengah pingsan gitu kan? Diujilah di situ. Nah, karena kita sering dengar kebenaran dan itu sudah kita betul-betul kita lakukan, nurani kita mulai bilang, itu salah gitu. Nah, masalahnya apakah kita mau dengerin nurani kita atau enggak? Roma 13 ayat 5, ya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu bukan hanya takut gitu ya, takut dihukum, takut itu, tapi karena suara hati kita bilang begitu, ini nggak benar loh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu bukan lagi karena kita takut Bapak marah, kan? Tapi karena kita mengasihi Allah. Contoh ya tadi saya bilang, anak saya itu bisa kok punya kekuatan, badannya gede, dia fitness, dia lebih tinggi dari saya, bisa nggak mukul saya kalau dia marah? Bisa. Tapi bukan takut sama saya, bukan. Tapi dia mengasihi saya. Karena itu dia nggak bisa gitu untuk menyakiti saya. Contohnya seperti itu. Jadi bukan karena dia takut sama saya, dia nggak takut. Sekarang udah gede. Dulu mungkin waktu kecil takut ya. Tapi sekarang nggak takut, udah gede kan, badannya lebih gede. Tapi karena dia sayang sama saya. Nah seperti itulah kita sama Tuhan. Suara hati kita tuh bilang, jangan, nggak benar kayak begitu. Nah, di sini Rasul Paulus bilang kita perlu menaklukkan diri, bukan saja karena kita takut. Mungkin kalau masih kanak-kanak, Kristen kanak-kanak, kita takut, jangan bohong, nanti masuk neraka loh. Jangan ini nanti masuk neraka loh gitu. Jangan nyolong nanti masuk neraka loh ya gitu. Tapi setelah kita semakin dewasa, nurani kita diisi ya, pikiran kita diisi dengan kebenaran dan itu membentuk nurani kita. Nurani kita bilang, bukan lagi jangan bohong karena masuk neraka, tapi kayak bilang itu nggak benar. Itu menyakiti hati Tuhan, itu nggak benar. Bukan takut karena dimurkai, ya, tapi karena hati nurani kita bilang itu nggak benar. Kita sudah bisa memilih apa yang benar, apa yang nggak benar. Dan hati nurani inilah yang akan kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, ya, ini kan Rasul Paulus bilang, gimana dengan bangsa-bangsa lain yang nggak kenal Tuhan? Mereka akan dihakimi menurut hati nurani, kata Paulus, sama gitu ya. Kenapa? Kalau orang-orang bangsa-bangsa lain yang nggak kenal hukum Taurat Musa, tapi mereka melakukan apa yang ditulis dalam hukum Taurat Musa itu, misalnya di hukum Taurat Musa itu dikatakan hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Mereka nggak kenal hukum Taurat Musa, tapi itu adalah hukum yang universal dan mereka itu melakukan hal itu. Dan itu sampai akhirnya tertulis dalam hati mereka. Oh, berzina itu nggak benar. Oh, orang tua itu harus dihormati, kayak gitu ya. Nah,
itu akhirnya tertulis dalam hati mereka, dan suara hati atau sunaidesis turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, maksudnya dalam nurani, ya, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Nah, nurani dalam roh inilah yang akan menjadi wajah abadi manusia yang diperhadapkan dalam penghakiman. Karena gini, ketika kita mati, tubuh kita membusuk dan hancur kan? Hancur udah. Coba aja ke kuburan orang yang sudah puluhan tahun mati, udah nggak ada sisanya apa-apa. Bahkan tulang pun mungkin bisa nggak ada sisa gitu. Ya mungkin kalau yang baru-baru tinggal tulangnya bisa ada ya. Tapi kalau udah ratusan tahun tulangnya pun udah nggak ada. Yang tersisa apa? Rohnya kan. Rohnya ini Tuhan simpan di alam yang lain, dan suatu saat ketika akhir dunia ini Tuhan akan membangkitkan. Ketika roh manusia dibangkitkan itu, roh itu dikasih tubuh, dikasih wadah yang baru, dikasih tubuh yang baru. Nah, ketika tubuh ketemu sama roh, terciptalah jiwa yang baru. Nah, tetapi masalahnya, selama kita di dunia ini, kita sudah punya nurani. Kalau waktu kita lahir, kita kan belum punya nurani. Spirit kita masih kosong. Mulai kita diajarin sama orang tua kita, sama orang tua harus hormat ya. Kalau orang Jawa kan nunduk-nunduk gitu di depan orang tua gitu ya. Itu didikan dari kecil. Apakah anak langsung tahu begitu? Enggak. Diajarin, ya kan? Waktu kita lahir di dunia ini, jiwa kita betul-betul kosong. Tubuh ketemu roh, tapi masih kosong. Nah, ketika kita sudah hidup puluhan tahun di dunia ini, kita sudah punya nurani. Maka kita bisa dihakimi. Sesuai dengan hati nurani kita. Sesuai dengan wajah batiniah kita, wajah nurani kita. Apakah kita layak atau enggak layak masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Nah, ketika itulah kita dibangkitkan, roh kita dibangkitkan, diberi tubuh yang baru. Tubuh ketemu sama roh, ada jiwa kan? Tetapi jiwanya bukan kosong lagi di situ. Kenapa? Karena nuraninya bukan kosong juga. Sudah ada nurani yang kita bawa dari dunia ini. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa kekekalan kita tentukan sendiri mulai dari dunia ini. Nasib kekal kita tentukan sendiri. Nah, kenapa kok di Alkitab dinyatakan bahwa kita dihakimi menurut perbuatan, ya kan? Roma 12 ayat 6 sampai 8 misalnya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, jadi di sini perilaku kan, ya, orang yang baik. Jadi Tuhan itu membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu Roma 14 ayat 10 dan 12 ya. Itu tadi kita sudah baca ya. Setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Sesuai yang dilakukannya baik ataupun jahat. Ya, pasti orang baik mendapatkan ganjaran yang baik, orang jahat mendapatkan ganjaran yang jahat, yang buruk gitu kan. Kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua, ini surat Rasul Paulus kepada Korintus, kepada jemaat di Roma, kepada orang Kristen. Peringatan ini diberikan kepada orang Kristen, bukan peringatan kepada orang non-Kristen. Rasul Paulus itu lagi kirim surat kepada jemaat, kepada gereja di Korintus. Dan dia memperingatkan, hati-hati ya, kita semua itu harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita, berarti Rasul Paulus dan jemaat. Surat ini tidak ditulis untuk orang-orang yang bukan Kristen. Jadi jangan berpikir bahwa orang Kristen itu tidak diadili. Ada pandangan gitu ya, di dunia teologi itu 2 Korintus 5 ayat 10 itu ada pandangan gitu ya.
menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini kan bema. Ini bukan tahta seperti di Wahyu. Ini bema. Ini khusus pengadilan buat orang Kristen. Nanti untuk orang non-Kristen itu ada pengadilannya di kitab Wahyu. Tronos, tahta itu. Kalau ini bema. Sebentar, kata bema itu juga ada ya buat orang-orang yang ngerti teologi, kan ada argumen seperti itu gitu ya. Bema di kata ini, di tahta ini ya. Tahta ini dalam bahasa aslinya bema. Nah, Paulus itu menggunakan kata bema di Korintus ini. Tapi jangan salah. Apa yang Paulus pahami tentang bema itu tidak seperti sebagian orang Kristen pahami. Oh, ini kan tahta untuk orang Kristen, bagi-bagilah, bagi-bagi bagi-bagi mahkota. Jadi yang baik dapat mahkota, yang jahat, orang Kristen yang jahat nggak dapat mahkota gitu. Tapi boleh masuk surga, maksudnya begitu. Oh, jangan salah. Kata bema di sini pun ada di Kisah Para Rasul. Paulus itu ketika itu menghadapi bema. Paulus itu ditangkap oleh orang Yahudi, kemudian diserahkan kepada orang Romawi. Dan dia menghadap bema, bemanya gubernur, sampai bemanya kaisar. Dan di bema itu ngapain Paulus? Apakah Paulus dapat mahkota atau enggak? Bukan. Tapi Paulus diperhadapkan hidup atau mati, dipancung atau enggak. Ya. Jadi ketika Paulus menghadapi tahta pengadilan yang namanya bema ini, di Kisah Para Rasul, tahta pengadilannya gubernur, tahta pengadilannya kaisar, dia diperhadapkan benar atau salah, dilepasin, boleh bebas, ataukah dihukum mati. Nah, itu yang Paulus pahami tentang tahta pengadilan. Tentang bema. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Bapa. Walaupun kamu nyebut Bapa, kamu ngaku anak Allah. Kita semua ngaku anak Allah. Tapi Dia tidak memandang muka. Oh, ini anakku istimewa. Enggak. Dia tidak memandang muka. Menghakimi semua orang tanpa memandang muka. Menurut perbuatannya. Aku melihat orang-orang mati, besar kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Ya, nah semuanya ini dikatakan bahwa orang itu dihakimi menurut perilakunya atau perbuatannya. Kenapa? Karena nurani dinyatakan dalam perilaku. Nurani dinyatakan dalam perilaku. Ya, seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Saya ini takut sama reptil, tapi saya nggak berani ngebunuh reptil. Kalau nyamuk saya masih suka bunuh, laba-laba saya suka bunuh serangga ya. Tapi kalau udah berbentuk binatang gitu, kayak misalnya saya ke pasar misalnya saya beli ayam gitu ya. Dulu saya suka beli ayam kampung. Nah, itu kan ayam yang seger, masih hidup. Tapi waktu ayam itu dipotong, wah, saya cepet-cepet lari. Nanti jadi udah bersih, gitu. Ya udah bersih, udah kayak, ya udah siap dimasak lah gitu, udah dipotong-potong gitu. Tapi untuk melihat bagaimana prosesnya, hati nurani saya tuh rasanya sakit gitu. Apalagi binatang-binatang yang saya sukai. Ngelihat tuh di media sosial, anjing yang ditangkepin, atau tempat breeder, tempat pembiakan anjing yang betul-betul nggak manusiawi gitu ya. Ya bukan manusia memang, tapi betul-betul kasihan gitu rasanya. Kayaknya kok bisa ya orang begitu gitu. Nah, itu namanya nurani. Dan nurani itu pasti akan dinyatakan dalam perilaku. Nah, nurani ini kita bentuk di dalam umur kita yang terbatas ini. Mungkin kalau kita mengambil satu keputusan yang benar, itu belum tentu loh ngebentuk nurani. Belum tentu langsung kita terbentuk gitu nuraninya. Belum. Karena itu adalah proses yang panjang dari keputusan demi keputusan sampai kita tuh nggak bisa lagi untuk berubah gitu ya. Nggak bisa lagi berbuat seperti ini. Kalau masih bisa, berarti nurani kita belum terbentuk.
Kalau kita mau merubah nurani kita ya, misalnya dari yang suka bunuh binatang itu tadi ya, saya kasih contoh, suka bunuh binatang misalnya jadi nggak bisa bunuh binatang. Mungkin kita, enggak deh, nggak bunuh gitu sekarang. Orang lain aja yang bunuh binatang. Walaupun itu bukan benar atau salah ya. Apalagi sesuatu yang benar atau salah. Misalnya, nonton film-film yang nggak benar. Misalnya, ngambil uang. Misalnya, berbohong. Misalnya, ingin dipuji. Misalnya, ngomong suka-suka sendiri. Nah, ketika kita misalnya suka ngomongin orang, terus satu saat Roh Kudus tegur, hati-hati loh ya, setiap kata yang kamu ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Itu kan firman Tuhan kan? Setiap kata yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Nah, mulai kita berhenti. Tapi nanti akan ada dorongan yang lebih besar untuk menggoda kita untuk ngomongin orang. Lebih besar lagi kan? Jadi kita bisa menang lagi, menang lagi, menang lagi. Nah, kemenangan demi kemenangan demi kemenangan akhirnya membentuk karakter jiwa kita. Dan karakter jiwa kita membentuk nurani kita. Sampai akhirnya kita nggak mau ngomongin orang gitu. Nggak bisa lagi gitu. Nah, kalau udah nurani terbentuk, maka perilaku pun berubah kan. Udah nggak bisa, kayak tadi saya bilang, contoh yang soal anak mukul mamanya. Mampu nggak? Mungkin dia mampu, tapi nuraninya bilang nggak bisa, maka dia nggak mungkin untuk mukul mamanya. Ya, itu sebabnya kita dihakimi menurut perbuatan. Kita dihakimi sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, jadi bukan setiap ini dihitung-hitung berapa kali dia dosa, bohong, berapa kali, bukan satu persatu. Tapi nuraninya itulah yang menghadap Tuhan, itu yang di hadapan Tuhan dinilai. Wajah batinianya itulah yang dinilai hadapan Tuhan. Dan kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk membentuk, untuk mendandani wajah batiniah kita selama kita hidup di dunia ini. Ya, terima kasih Kak Ana. Dengarkan penjelasan hati nurani ini jadi berat banget di hati. Jadi kembali lagi ke dalam diri. Apa kalau Laura boleh bicara pribadi, ada bener nggak ya nuraniku melakukan segala sesuatunya? Jadi lebih banyak berpikir dulu sih Kak Ana. Karena kan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita ini kan mengandung arti yang berat ya, tanggung jawab ya Kak Ana, yang kita nggak bisa seenaknya sendiri kita pakai. Iya. Sedikit menyalahkan Tuhan karena ini nggak bisa. Sudah takdir Tuhan atau apa, sudah nggak ada kata-kata seperti itu lagi sih. Kalau untuk pribadi Laura sendiri ya. Jadi ya, jadi berpikir lebih, ringnya lebih luas lah sekarang. Nggak gampang lagi nge-blame. Oh ya ini memang maunya Tuhan, mau yang seperti apa. Tuhan masa mau yang suatu hal yang buruk buat kita kan. Rancangan Tuhan itu kan damai sejahtera, sukacita. Yang nggak membuat diri kita sukacita ya diri kita sendiri. Kita salah merespon, kita salah memutuskan segala sesuatunya. Mungkin waktu itu situasi yang tidak memungkinkan membuat kita emosi. Jadi keputusan yang kita ambil ya nggak benar gitu Kak Ana. Terima kasih ya Kak Ana penjelasannya. Berarti banget. Ya, udah ada beberapa yang masuk Kak Ana pertanyaannya. Kalau ini sih untuk dari Rika, karena tadi waktu dia masuk ngetik, Kak Ana sedang menerangkan tentang makanan persembahan itu tadi Kak Ana. Untuk mungkin bisa disimpulkan lebih ringkas ya Kak Ana, dari pertanyaan Rika ini, Kak, kalau makanan habis dibuat sembayangan, apa boleh dimakan? Ini akan berkali-kali ditanyakan Kak Ana, jadi boleh dimantapkan kembali ya Kak Ana. Oke. Tadi saya kan bilang bahwa jemaat di Korintus itu, orang Kristen abad mula-mula itu adalah orang-orang yang miskin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin yang tertarik jadi Kristen. Ya, orang-orang kaya, pejabat-pejabat itu jarang ada yang tertarik jadi Kristen. Nah, jadi ketika itu mereka susah untuk makan enak. Ya, bisanya makannya sayur-sayuran gitu ya. Nah, ikan gitu ya, ikan itu juga bisa. Tapi kalau daging, mereka pelihara ternak, pelihara, tapi mereka buat ambil susunya, bukan untuk makan dagingnya dipotong gitu. Nah, jadi keadaanlah yang membuat mereka mau nggak mau akhirnya kalau perlu makan daging itu ya dari sembayangan. Nah, sekarang kita kan bukan orang yang kekurangan, ada yang kekurangan nutrisi nggak ya di sini ya? Enggak kan, bukan kekurangan seperti itu kan.
Nah, Paulus tadi bilang gini, mau makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau karena makanan itu, kamu jadi batu sandungan. Lebih baik nggak usah makan deh sekalian. Paulus kan bilang begitu. Ya. Jadi daripada kamu makan enak, tapi terus kamu akhirnya membuat orang yang baru jadi Kristen akhirnya jadi sinkrit, berpikir bahwa Kristen ini boleh juga kan sinkritisme gitu ya, apa dicampur-campur sama agama lain, boleh juga masih kalau jadi Kristen berarti masih boleh juga sembayangan gitu ya. Nah, maka lebih baik nggak usahlah kamu makan gitu. Jadi boleh apa enggak sih? Ya nggak ada yang dilarang kok, nggak ada syariatnya boleh atau nggak boleh. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi apakah itu berguna? Segala sesuatu diperbolehkan, ya. Tanya firman Tuhan kan gitu. Nah, banyak yang bilang gitu ya, makanan kalau habis dibuat sembayangan tuh anyep katanya gitu. Katanya, tapi saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi ya kalau memang nggak ada makanan lain, mau dimakan makan aja. Dan kalau memang itu ketika misalnya kita berkumpul sama keluarga besar gitu ya, dan keluarga masih belum percaya sama Tuhan. Terbalik dengan jemaat di Korintus ya. Jemaat di Korintus itu kita jadi batu sandungan terhadap sesama Kristen. Kalau ini misalnya keluarga masih banyak yang belum kenal Tuhan. Terus jangan misalnya kita jadi Kristen yang aneh gitu. Oh, nggak mau. Nah, kalau di situ misalnya keluarga kita masih banyak belum kenal Tuhan, kita disuruh makan. Makan aja. Seperti tadi Paulus katakan, tidak ada kok berhala. Udah, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya ini bukan buat apa-apa gitu. Kita dikasih, atau kita mau minta sendiri gitu ya. Kita juga nggak kekurangan, kalau makan itu juga nggak apa-apa, kita bisa beli sendiri gitu. Buat apa? Ya, jadi lihat situasi. Belajarlah untuk berhikmat. Di mana kita berada, dengan siapa? Apakah itu menjadi batu sandungan enggak? Apa yang kita perlu lakukan, lakukan. Kalau misalnya kita di tengah-tengah keluarga yang non-Kristen, terus semua orang makan, ya kita makan aja. Tapi kalau kita di tengah-tengah orang Kristen, terus kita ikut-ikutan makan, terus orang-orang lain bilang, kok gitu sih? Kok udah jadi Kristen gitu sih? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Gitu. Jadi tidak ada, di dalam kekristenan itu tidak ada syariat, harus gini atau harus gitu, boleh gini atau boleh gitu. Tapi semuanya yang menyenangkan Tuhan. Dan bagaimana menyenangkan Tuhan itu salah satunya adalah tidak menjadi batu sandungan terhadap sesama kita. Supaya mereka pun bisa mengenal Tuhan. Tidak menyakiti sesama kita. Orang yang percaya, orang yang nggak percaya, kita tidak menyakiti mereka. Ya kan? Kalau misalnya sama keluarga besar, terus kita nggak mau makan, tersinggung dong mereka. Gitu. Ya, gitu Rika. Ke pertanyaan selanjutnya Kak Ana dari Jenny. Apakah hati nurani ada memorinya? Apakah orang yang sudah meninggal ada memorinya? Apabila menghadap pengadilan kekal, kan logikanya ada memori tentang masa lalu di dunia. Terima kasih. Memori itu kan di otak ya. Jadi saya memahami itu gini. Nurani itu keadaan hati, keadaan batin. Itu tiba-tiba respon aja, dilakukan begitu aja. Misalnya gini, anak saya itu waktu kecil itu misalnya dia suka nonton Disney, tapi kan Disney itu kan suka ada orang ciuman gitu ya. Nah dari kecil tuh saya ajarin gitu. Kalau ada orang ciuman ditutup matanya. Sampai gede, dia udah punya pacar, dia kalau nonton begitu, itu dia langsung padahal udah punya pacar, udah gede, udah kerja gitu. Itu kan apa? Udah terbentuk di nuraninya. Bukan diingat-ingat lagi, nggak boleh, tapi udah jadi refleks gitu. Udah jadi refleks. Bukan diingat-ingat lagi. Kayak misalnya orang Jawa ya, udah refleks kalau di depan orang tua tuh nunduk gitu kalau lewat. Udah jadi refleks. Nah, jadi nurani itu bukan memori, tapi apa ya, keadaan batin gitu. Mau nggak mau dia akan melakukan seperti itu. Ya. Nah, karena itu adalah wajah batin, maka dalam pengadilan
pastilah kita itu tahu layak apa enggak sih dengan wajah batin seperti ini. Di hadapan Tuhan itu kalau misalnya kita dibolehkan masuk surga atau tidak boleh, jangan sampai gitu ya, tidak boleh masuk surga. Atau misalnya ketika di surga kita dibagi-bagi ini reward gitu sama Tuhan, itu sudah kita akhirnya nggak bisa protes. Kenapa? Karena kita tahu kapasitas kita. Seperti misalnya kita ya di dunia ini sekarang ya. Di dunia ini kita sekarang misalnya ada orang yang pendidikannya sekolah dasar, ada orang yang pendidikannya sampai tinggi gitu ya. Ada orang yang misalnya ya orang yang pendidikannya tinggi kan ngerti kapasitasnya gimana. Orang yang misalnya sekolah sampai SD dia akan sadar sendiri kapasitasnya segimana. Itu kesadaran. Makanya nurani itu namanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani itu sunaidesis. Bersama-sama tahu, atau dalam bahasa Inggris itu conscience, kesadaran. Atau misalnya gini, kesadaran tuh kayak gini ya. Contoh sederhananya ya, saya kasih analogi. Di sini ada Pak Timur. Pak Timur jago sekali bikin bebek. Oh, enak sekali. Nah, saya punya kesadaran, saya nggak bisa bikin seenak itu. Karena saya sudah ngicipin masakannya. Saya punya kesadaran. Jadi bukan sesuatu yang dipikir-pikir dulu gitu, nurani itu dipikir-pikir dulu, bukan. Gitu. Ya. Nah, logikanya ada nggak sih memori? Beberapa misalnya perumpamaan, seperti misalnya orang kaya dan Lazarus dan Bapak Abraham, ketika dia di Hades yang tidak enak, si orang kaya ini menyadari keadaannya dan dia nggak protes kenapa dia masuk ke tempat yang tidak enak itu. Tapi ternyata dia punya memori tentang keluarganya. Ternyata dia ada kesadaran, kerinduan, supaya orang lain tidak mengalami nasib yang sama seperti dia. Nah, saya berpikir sih ini bukan mengingat-ingat memori apa, tetapi kesadaran hati ya. Bukan memori yang rumit seperti otak kita gitu, tapi lebih sederhana saya pikir sih. Ya, semoga bisa dipahami ya penjelasan saya ya. Tentang memori atau logika itu, kalau Laura boleh tanya juga ke Ana, nanti kan kita di dalam mungkin sudah di alam yang berbeda, dimensi yang berbeda, itu kan kesadaran aja ya Kak Ana yang ada ya. Iya, kesadaran kan. Nah, jadi roh kan itu kan, roh kan, tapi kan dikasih tubuh yang baru, Laura. Oke. Nah, dikasih tubuh yang baru, dikasih otak juga kan? Iya, pasti. Nah, ya. Nah, akhirnya tubuh dan roh ini membentuk jiwa yang baru lagi. Nah, berarti itulah sebabnya di kitab Wahyu itu yang baru lagi kah atau gimana Kak Ana? Iya, jadi di kitab Wahyu itu dikatakan kita dikasih nama baru. Nama itu kan dalam budaya Ibrani, nama itu menunjukkan kepribadian seseorang. Misalnya nama-nama Allah ya, misalnya El Shaddai, dia yang maha kuat, Yahweh, dia yang ada, Sebaot dan lain sebagainya, Eroi. Bagaimana orang Ibrani itu mengalami sifat Tuhan dalam hidup mereka, maka mereka memanggil Tuhan itu seperti itu, dengan nama itu. Seperti misalnya Hagar. Hagar itu diusir dari rumahnya Abraham, dia lagi hamil, di tengah padang gurun. Dia betul-betul kayak, waduh, mau gimana lagi gitu ya. Tapi terus di situ dia ketemu sama Tuhan, malaikat Tuhan. Maka dia memanggil Tuhan itu sebagai Eroi. Kenapa? Karena dia bilang, disinilah aku melihat dia yang memperhatikan aku. Aku bertemu dengan dia yang melihat aku. Aku bertemu dengan dia yang Allah yang memperhatikan aku. Maka Allah itu dipanggil Eroi. Jadi orang Ibrani itu menamai Allah itu menurut pengalamannya mereka dengan Allah itu gitu. Nah, jadi kan sifatnya Allah yang dia rasakan gitu. Nah, di kitab Wahyu kita dikatakan kita diberi nama baru. Oleh karena itu berubah semuanya. Tidak ada lagi misalnya hubungan kekeluargaan itu semua status sudah berubah. Misalnya sekarang Laura punya anak Jenny gitu ya.
Apa di sana anaknya masih Jenny juga? Kan sudah enggak, karena sudah dikasih kepribadian yang baru, nama yang baru, sudah dikasih status yang baru. Kalau enggak, nanti Laura tinggal sama siapa dong di sana? Ngumpulnya keluarganya sama siapa? Sama Jenny sama keluarganya nanti kalau udah menikah, atau Laura sama mami Laura, atau gimana gitu kan? Ya kan? Atau maminya Laura sama emaknya Laura gitu, keluarganya yang mana? Ya kan? Jadi hubungan itu sudah nggak ada. Kenapa? Karena identitas yang baru, nama yang baru. Karena dikasih tubuh yang baru. Nah, terciptalah jiwa yang baru, perpaduan dari tubuh yang baru dengan nurani yang lama ini, terciptalah jiwa yang baru. Nurani yang lama loh, yang kita bawa kita bentuk dari dunia ini, kita bawa sampai kekekalan. Dan itu modal kita, bekal kita gitu. Masuk ke kekekalan, kita yang tentukan sendiri. Catatan berat yaitu nurani adalah modal kita. Aduh, berat Loh, banget. iya. Loh, kita pikir kan, nanti aja, nanti kalau udah di kekekalan kita ujuk-ujuk sempurna sendiri gitu. Enggak. Kita bawa sampai kekal. Kalau wajah batiniah kita masih buruk, ya udah, mungkin kita di emperan surga. Nggak bisa makan bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Dan itu akan kita sesali loh seumur-umur, selama-lamanya di sana. Itu waktu yang kekal. Kita sesali, kenapa dulu aku nggak beresin hidupku selagi masih ada kesempatan. Kalau tahu begini, itu kan yang Paulus bilang kan, sebab penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Penderitaan yang kita alami di dunia ini, Paulus bilang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Penderitaannya apa sih? Nahan emosi, nahan sakit hati, mengampuni orang, nahan mulut supaya nggak ngomongin orang, ya, nahan libido kita, nggak nonton yang biasa nonton video porno, yang biasa lihat cowok cakep, cewek cakep gitu. Nahan itu kan penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kita. Tapi kita suka anxious sama dosa. Udahlah Tuhan, ini terakhir. Ini terakhir, ini terakhir, ini terakhir. Tapi nggak pernah terakhir-terakhir. Suatu saat di kekekalan, kenapa ya dulu aku nggak beresin hidupku? Kalau tahu begini, itu yang Rasul Paulus bilang. Sebab penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Iya, betul banget Kak Ana. Nggak bisa balik kucing lagi soalnya Kak Ana. Di gym gitu sudah nggak bisa. Ya, oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Amos. Jika kita menjadi bait Tuhan dan roh Tuhan tinggal di dalam kita, di mana lokasi roh Tuhan digambar itu? Bersama-sama ya, mendampingi ya. Jadi yang saya gambarkan itu adalah manusianya. Nah, roh Tuhan menyertai kita. Di mana Tuhan berbicara? Bisa di pikiran, bisa. Jadi roh Tuhan itu bersama-sama dengan roh kita, berjalan bersama, berdampingan. Terus Tuhannya bicaranya gimana? Tuhan bicara itu kan melalui logos dan rema. Yang kita dengar di pengajaran itu namanya logos. Saya bacain ayat, itu namanya logos. Tapi ketika kita dalam situasi tertentu, kita membutuhkan hikmat Tuhan, maka Tuhan mengingatkan itu. Nah, itulah rema. Nah, disitulah Roh Kudus berbicara, rema, dikasih tahu. Berdampingan dengan kita. Kasih tahu. Ini loh ya keputusan yang harus kamu ambil. Ini loh sikap yang harus kamu miliki. Itu Roh Kudus. Gitu. Nah, kalau masalahnya itu tadi ya, ada nurani yang lemah, ada yang nurani yang kuat. Ada iman yang lemah, ada iman yang kuat. Kalau kita nggak pernah belajar kebenaran firman Tuhan, atau kebenaran belajar Alkitab sih, tapi penafsirannya salah gitu. Nah, akhirnya Roh Kudus nggak bisa ngomong. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan yang benar, misalnya firmannya Anne, firmannya Laura, bukan firman Tuhan gitu ya. Karena suka-suka sendiri, banyak pendeta yang suka-suka sendiri nafsirin ayat-ayat Alkitab. Akhirnya bukan jadi firman Tuhan, walaupun diambil dari Alkitab. Nah, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan yang benar, kita nggak bisa punya iman yang benar. Gitu. Nah, kalau kita nggak bisa punya iman yang benar, kita nggak bisa punya nurani yang benar. Oke, kita lanjut ya, Ana. Dari Iya. Yosi, nurani bisa dipengaruhi oleh kultur ya, Kak Ana? Iya,
Betul. Jadi nurani ini kan dari jiwa. Jiwa ini kan dari apa yang kita terima di luar. Nah, apa yang kita terima di luar? Bisa itu culture, bisa itu dari gereja, bisa itu dari pendidikan di keluarga, bisa itu dari sekolah, itu semua kita terima kan, termasuk dari budaya gitu. Itu membentuk jiwa kita membentuk nurani kita, gitu. Ya, mari kita lanjut dari Lindia. Ini sih hanya untuk pemantapan aja karena Roh Kudus dan Roh Kudus berperang dalam diri. Iya, Roh Kudus itu kan manusia lama kita ya. Manusia lama kita. Jadi jangan semua disalahin setan. Kasihan setan disalah-salahin terus. Oh, Bercanda setannya ya, lagi bukan duduk kasihan manis, sama kita yang setan ya. bertingkah. Roh Kudus itu keinginan daging. Kalau Iya, Roh Kudus itu sesuai dengan firman. iya, Kan seringnya gitu toh. Jadi kalau menghadapi suatu masalah itu kadang kita itu pinginnya iya. misalnya parah gitu ya, mukul gitu, ditinju itu orang gitu. Tapi Roh Kudus berkata di hati nurani itu bilang, itu lo dosa lo ya kamu kayak gitu, gedubrak. Kan Roh Kudus loh itu. Semangat, berjuang terus. Berjuang setiap hari, setiap saat. Ya, ini dari Pak Yohan. Soul itu pikiran, emosi, kehendak. Tapi tadi sudah dijelaskan kalau di Alkitab Perjanjian Baru kita harus dipimpin oleh roh bukan daging. Yang dimaksudkan daging ini apakah disamakan dengan jiwa, yaitu akal budi, emosi, kehendak, pikiran, atau sebenarnya juga nurani dalam arti hati nurani yaitu roh atau spirit. Ini kan tidak sama dengan suara Roh Kudus dalam hati kita, kan Kak Ane? Cara kerja Roh Kudus, nurani dan jiwa Roh Kudus bicara kepada kita lewat hati nurani atau akal budi yaitu jiwa, karena Paulus minta kita memperbaiki akal budi kita. Yang dimaksud daging di sini apakah disamakan dengan jiwa? Iya, karena jiwa kita yang lama sebelum kita berubah, kita diwarnai oleh dunia ini, bukan diwarnai oleh kebenaran. Nah, kita sudah diwarnai oleh dunia ini. Misalnya ada kultur, tadi dikatakan ya kultur, ada budaya yang sangat jaga pride. Misalnya budaya orang Manado ya, misalnya ya. Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Itu kan apa? Pride supaya tampil bagus di depan orang gitu kan ya. Padahal di rumah makan sama terasi gitu kan. Tapi di depan orang harus wah disebut pegagangana gitu ya. Bagus sekali penampilannya. Nah, itu kan budaya-budaya pride. Nah, kita itu sudah hidup dengan cara hidup dunia ini tuh berapa lama? Ya, misalnya lagi jangan sampai orang anggap kamu enteng gitu. Jangan sampai kamu dianggap enteng sama orang. Nah, supaya nggak dianggap enteng, kita berat-beratin diri dengan apa ya? Dengan harta kah, dengan pikiran lah, dengan ilmu kah, dengan apa gitu ya? Banyak kan, macam-macam. Nah, itu yang diserap oleh jiwa kita, ya. Jadi dan itu membentuk tarikan jiwa kita, ya, atau daging. Daging di situ bukan tubuh ya, tetapi keinginan yang memuaskan jiwa kita itu tadi, ya, pengen dihormati. Memang di daging juga ada tubuh ya, yang berkaitan daging misalnya tadi seks, makanan, gitu ya. Minggu lalu kan saya sudah jelaskan bahwa dosa itu cuma 3 jenis, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ada keinginan daging, tapi juga ada mata dan hidup. Tapi semuanya ini di sini, maksudnya daging di sini semuanya ini, ya, yang membuat jiwa kita enak, yang membuat tubuh kita enak gitu ya. Nah, yang dimaksud daging ini apakah sama dengan jiwa? Iya. Atau sebenarnya juga nurani? Bukan. Dalam arti hati nurani, roh spirit, ya, ini kan tidak sama dengan suara Roh Kudus. Betul. Tidak sama. Tetapi ketika kita sudah membentuk nurani kita serupa dengan Kristus, tadi kan ya di Kejadian 1 ayat 26-27, itu manusia itu diciptakan dengan tujuan untuk segambar dan serupa, bukan cuma segambar apa aja, tetapi juga serupa. Nah, setelah kita menjadi serupa dengan Kristus, maka suara hati nurani kita akan sama dengan suara Roh Kudus. Gitu. Ini lanjut cara kerja mana tadi ya?
Cara kerja Roh Kudus, nurani, dan jiwa. Roh Kudus bicara kepada kita itu lewat hati nurani atau akal budi jiwa kita, karena Paulus minta kita memperbaiki akal budi. Iya, lewat firman. Logos dan rema itu tadi. Roh Kudus berbicara dari situ. Makanya kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah belajar baca firman, terus kita bilang, Tuhan berbicaralah, bernubuatlah. Lah, Alkitab aja yang ada di lu nggak pernah dibaca. Gimana terus mau cari-cari nubuatan, Tuhan bicara apa, Tuhan bicara apa. Nah, Alkitab aja dipegang itu udah bertahun-tahun nggak pernah dibaca. Terus gitu kan, banyak orang kan orang Kristen karismatik, ada pendeta yang bisa nubuat, cari kejar ke sana. Terus Tuhan bicara apa gitu buat saya. Nah, senang kan kejar-kejar yang seperti itu. Padahal Tuhan bicara tuh setebel itu tuh Alkitab nggak pernah dibaca. Nah, jangan harap Tuhan bicara kalau kita sendiri nggak baca Alkitab. Ya, bukan sekedar baca selesai loh. Buru-buru selesai baca Alkitab, bukan. Tetapi dari pembacaan firman itu kita menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan kita lakukan dulu sampai mengubah kita. Lebih dari itu, barulah kita, lebih dari apa yang ada tertulis dalam Alkitab, barulah kita cari suara Tuhan. Ya, jangan dikit-dikit cari suara Tuhan, dikit-dikit cari suara Tuhan gitu ya. Jadi gimana Roh Kudus berbicara? Ya lewat firman-Nya tadi. Ada logos, ada rema. Kita dengerin logos, ketika kita masuk dalam situasi kehidupan kita, disitulah Roh Kudus berbicara, mengingatkan. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku akan pergi, tapi aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu. Dan roh inilah yang mengingatkan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Selama 3,5 tahun, Roh Kudus turun. Roh Kudus itu mengingatkan ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun. Bahkan lebih daripada yang diajarkan sama Tuhan Yesus itu, lebih lagi Roh Kudus bisa mengungkapkan rahasia-rahasia itu. Gitu. Tapi dasarnya awalnya apa? Ya, ajaran Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu. Contoh misalnya. Tuhan Yesus sudah bilang, ya, ketika Tuhan Yesus masuk rumah orang, terus orang Farisi gitu ya, terus sudah gitu nggak cuci tangan. Padahal budaya pada saat itu harus cuci tangan, cuci kaki gitu kalau masuk rumah orang. Nah, terus makan aja nggak cuci tangan. Terus orang Farisi itu mengkritikkan, najis, nggak cuci tangan, najis gitu ya, buat mereka itu nggak cuci tangan najis. Bukan cuma makan babi aja yang najis buat mereka, nggak cuci tangan pun najis buat mereka. Nah, terus orang Farisi bilang, nggak cuci tangan, najis gitu. Tuhan Yesus bilang, di situ ngajarin, yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke mulut. Ya, yang masuk ke mulut itu ya misalnya tangan yang kotor, atau makanan-makanan yang tidak tidak bersih menurut orang Yahudi kayak babi, udang ya. Nah, bukan, tapi apa yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Artinya kalau hatinya najis, mulut kamu najis, maka kamu jadi najis gitu. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus itu dapat penglihatan. Dapat penglihatan disuruh makan keranjang, turun keranjang itu banyak berbagai-bagai binatang-binatang yang menurut orang Yahudi itu najis. Mungkin di situ ada babi hong gitu ya, ada suike di situ ya. Ada udang balado kali ya di situ ya. Karena udang balado juga buat orang Yahudi tuh nggak boleh. Udang-udangan tuh nggak boleh. Ada mungkin makaroni skotel itu juga haram. Walaupun sapi. Kenapa? Karena susu sama campur daging itu haram, nggak boleh. Wah, enak-enak semua. Makan, Petrus. Wah, seumur-umur saya nggak pernah makan yang begini. Padahal Tuhan sudah bilang, yang masuk ke mulut itu bukan yang menajiskan. Tapi karena dia sudah terbentuk nuraninya, dia nggak bisa makan. Nah, itu sampai 3 kali diajarin penglihatannya. Masih belum berubah nuraninya, Petrus belum berubah. Terus sudah gitu, kemudian datanglah orang, terus dia dibawa ke Cornelius. Nah, ketika dia khotbah dengan Cornelius, dia ngajarin kebenaran, kemudian tiba-tiba, di tengah-tengah dia khotbahin si Cornelius ini, Roh Kudus turun, menjamah Cornelius. Di situ dia baru sadar, oh ternyata dulu Tuhan Yesus itu ajarin, iya soal makanan ini najis nggak najis gitu.
Nggak usah urusan soal makanan, yang menajiskan kamu itu apa yang keluar dari hati. Tapi di sini sekarang Roh Kudus berbicara kepada saya lebih dari itu. Sekarang saya ngerti, bukan soal makanan aja, tapi bangsa-bangsa lain pun sebetulnya nggak najis. Roh Kudus pun membaptis mereka. Nah, ada sesuatu yang baru kan? Baru dari situ hati nuraninya mulai tergerak. Tapi belum berubah loh, belum merubah hati nuraninya Petrus tuh lama. Suatu saat dia ketemu sama golongan, nah dia udah mulai terbuka sama orang-orang non-Yahudi ya. Kalau dulu dia anti sama orang non-Yahudi. Seperti kebudayaan orang Yahudi pada saat itu. Nah, mulai dari situ dia lihat, wah ternyata Roh Kudus juga Tuhan itu menjamah bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian dia mulai menginjili bangsa-bangsa lain, dia mulai akrab, mulai biasa gitu. Tapi suatu saat rombongan Yakobus ini datang, rombongan orang-orang Yahudi, murid-muridnya Yakobus dan Yakobus ini datang. Begitu datang orang-orang Yahudi yang fanatik, yang totok gitu, dia langsung menjauhkan diri dari non-Yahudi yang sudah dia ajar, murid-murid orang Yunani yang sudah diajar. Ngamuklah si Paulus. Lu ya, senior ya di sini ya, munafik lu ya, gitu. Gitu kan? Paulus marahin Petrus kan? Ternyata nuraninya belum berubah loh, udah diajarin sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus, belum berubah loh. Sampai dimunafikin sama Paulus. Tahu kan kisah itu? Petrus ini lagi makan sama orang-orang Yunani, kemudian datang rombongan orang Yahudi. Dan tiba-tiba dia menjauhkan diri, nggak mau satu meja. Karena memang aturannya nggak boleh budaya Yahudi. Paulus negur. Paulus itu padahal junior loh. Dia negur. Kalau kamu pemimpin, kamu harusnya jadi contoh, jadi teladan, tapi kamu nggak bisa. Ya mau gimana kamu ngajarin orang gitu. Nah, ya tapi pada akhirnya Petrus berubah. Itu kan, Rasul Petrus saja sulit berubah nuraninya. Oke, lanjut Laura. Iya, memang berat banget ya nurani ini. Ada Pak Timur yang raise hand. Kalau di kolom chat sih masih ada satu pertanyaan lagi sih Kak Ana. Tapi kita kasih ke Pak Timur dulu yang sudah raise hand. Kasihan tangannya capek. Ya, selamat malam untuk semuanya. Saya ini mengalami sebuah kesalahan pemahaman tentang memahami hati nurani. Ya, tetapi saya tanyakan adalah tadi saya mendengar disinggung bahwa budaya itu sangat mempengaruhi hasil sebuah pengolahan hati nurani ya. Saya kalau menyebutnya begitu. Saya ingin membandingkan, tapi tapi ada pertanyaannya. Karakter orang Jawa itu untuk menumbuhkan hati nurani, kesadaran untuk berbuat baik, ya kan? Itu mereka mendapatkan cara melakukannya itu secara mandiri. Artinya tidak dibantu oleh siapa-siapa. Walaupun ada kata-kata bijaksana di sana misalnya eling lan waspodo, itu sebenarnya kan mereka tuh mencoba membangun sebuah manusia batiniah atau hati nurani itu untuk berbuat lebih baik, begitu bagi orang Jawa. Bahkan orang Jawa tuh ngomong Gusti itu apa gitu kan, ya ada yang beberapa mengatakan itu abstrak, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa Gusti itu tidak ada, yang ada itu Gusti itu berasal dari bagus sing ati, atau Gusti sing katon itu adalah manusia yang sudah bagus, artinya itu sudah bagus, nuraninya sudah bagus. Itu versi Jawa ya, mohon dimaklumi. Tetapi yang ingin saya tanyakan, ketika masyarakat Jawa, orang Jawa itu ingin membangun nuraninya, itu secara mandiri. Tidak ada bantuan dari siapa-siapa. Yang ada hanya patokan buku-buku, tembung-tembung, kata-kata yang turun-temurun, jari ini harus begini. Caranya untuk mencapai sebuah bagus yang ngati itu. Nah, mereka itu mandiri dan tidak ada dibantu siapa-siapa. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, apakah di dalam kekristenan ketika membentuk manusia batiniah atau hati nurani itu ada bantuan Roh Kudus yang sifatnya spiritual? Tiba-tiba kita jadi kuat begitu. Nek wong Jawa kan rekoso, ora enek sing wangi, kuat dia harus disangga. Kalau orang Kristen kan
tanya sidik-sidik dibantu Roh Kudus, disempurnakan, kemudian begitu. Wong Jawa ndak kenal loh disempurnakan itu. Ya onone ya apa nih kowe ya kuwi sing dadi uripmu kan gitu. Nah, pertanyaan saya secara spiritual apakah kita tuh dibantu oleh Roh Kudus secara langsung? Mungkin ya disadarkan, oh ini salah. Kemudian kita menyadari ini sebuah kesalahan, kemudian kita harus melakukan sesuatu yang benar, gitu ya. Kira-kira begitu benar. Nah, ketika kita melakukan yang benar ini, kita tuh dibantu oleh kekuatan Roh Kudus yang sifatnya itu kayak suplemen begitulah. Nek wong Jawa ndak. Nah, saya juga melihat hasilnya orang-orang Jawa yang melakukan pembangunan manusia batinnya itu hasilnya juga nggak main-main tuh. Mereka tuh memiliki kesadaran penuh terhadap hidupnya. Ya, nangkep ya pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa semua orang yang di luar Kristen itu jelek, enggak. Ya, bagus kok, banyak yang bagus. Nah, justru untuk menjadi Kristen tuntutannya bukan cuma bagus, tapi excellent, di atasnya bagus. Kalau enggak, buat apa kita jadi Kristen? Apa istimewanya kita jadi Kristen? Kalau kita tidak lebih baik, bahkan kita lebih buruk daripada orang-orang non-Kristen. Nah, standar dunia ini saja, itu banyak orang-orang yang mulia. Kita harus mengakui banyak orang-orang yang mulia yang tidak Kristen. Ya, misalnya tadi Pak Timur bilang, filosofi Jawa itu bagus, betul. Orang-orang Konghucu juga ajarannya bagus. Banyak yang ajarannya bagus. Nah, oleh karena itu tuntutan orang Kristen itu bukan sekedar baik. Justru orang Kristen itu dituntut lebih dari itu. Nah, yang Pak Timur paparkan, memang itu diakui di dalam Alkitab. Ya. Ini, di Roma 12, ini Pak. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, tidak kenal Allah, tidak kenal firman Tuhan, tidak kenal Tauratnya Musa, tapi oleh dorongan diri sendiri. Dari mana dorongannya? Ya, tentu itu dari nenek moyangnya. Dari mana nenek moyangnya punya dorongan seperti itu? Ya diurut-urut lagi akhirnya ke Adam. Nuh juga udah punya aturan. Nah, makanya kita melihat bahwa di dunia ini banyak hukum yang baik, yang universal, yang diakui itu yang benar di setiap budaya gitu ya. Nah, apabila bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersama. Dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, jadi orang-orang di luar Kristen juga dihakimi menurut hati nurani. Itu yang di dalam kitab Wahyu itu, setiap orang dihakimi menurut kitab-kitab. Itu bukan kitab Alkitab, Al-Quran, Tripitaka, bukan. Tapi apa yang mereka tahu dari budaya mereka ini baik atau enggak, mereka lakukan enggak? Nah, itu yang di kitab Wahyu dikatakan kitab-kitab. Jadi ada aturan-aturan dalam setiap budaya, dalam setiap kultur yang dianggap ini baik, ini benar. Dilakukan enggak sama mereka? Nah, untuk orang Kristen, itu tuntutannya lebih. Karena tuntutan orang Kristen itu bukan sekedar baik, bukan sekedar baik secara moral, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu tentu kita masih jauh. Nah, apakah Roh Kudus membantu kita? Ya, pasti Roh Kudus membantu kita. Ya, pertama mengingatkan, kedua membebaskan kita dari kuasa dosa, dipatahkan. Jadi ikatan daging itu sebetulnya ketika kita mau taat sama Roh Kudus akan membantu kita memutuskan segala kutuk dan segala ikatan daging itu. Sehingga dulu yang kita nggak mampu, akhirnya jadi mampu. Dulu yang kita terikat sama dosa, diperbudak dosa, mau nggak mau melakukan itu, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu di Matius 5-7 itu Pak, golden rule-nya. Kamu telah mendengar firman, ini kan ya, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan menginginkannya, kamu sudah berzina. Jadi,
hukum dunia ini bilang jangan berzina, tetapi berpikiran kotor pun tidak boleh. Motivasi yang jelek pun tidak boleh. Mungkin yang kita lakukan mulia, membantu orang lain. Tapi kalau di dalam hati, tuh kan, aku baik kan, aku sudah membantu orang. Itu pun salah jadinya di hadapan Tuhan. Jadi bukan cuma perbuatan kita saja yang benar, tetapi motivasi kita pun harus benar. Hati kita hati nurani kita pun harus benar gitu. Nah, itu ukuran orang Kristen. Kalau orang di luar Kristen dihakimi ya sekedar yang diperbuat aja gitu. Mungkin dia dia membantu, wah ini bagus membantu orang. Tapi di dalam hatinya misalnya aku lebih baik daripada orang itu. Itu tidak dituntut standar yang sama orang Kristen. Kamu sudah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepada kamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat, melainkan siapa yang menampar pipimu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi, ketika kita dijahati, ketika ada orang yang memfitnah kita berbuat baik sama dia. Ini mengasihi musuh. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang di dunia ini pun begitu. Tapi kalau kamu bisa mengasihi musuhmu, maka kamu adalah anak-anak Bapa yang di surga. Nah, ini kan, jadi Matius 5, 6, 7 ini adalah golden rules-nya. Orang Kristen yang Tuhan Yesus ajarin. Berpuasa nih ya. Kalau kamu berpuasa, janganlah nunjukin sama orang kalau kamu tuh berpuasa. Kalau kamu saleh, jangan nunjukin sama orang kamu saleh. Tapi biarlah dilihat oleh Bapamu sendiri. Nah, jangan mengumpulkan harta di bumi. Orang Jawa saya akui bagus, Pak. Tapi apakah nggak ada pride-nya? Apakah nggak ada harga dirinya yang tinggi? Ya, saya kira itu, Pak, yang bisa saya jelaskan. Jadi begini, saya punya kesimpulan pendek, mungkin benar atau salahnya, monggo. Tuntutannya bukan hanya sekedar berbuat baik, menjadi orang baik kan, begitu ya, Untuk Bu? Kristen, iya. Untuk berbuat baik, kita mungkin bisa tanpa Roh Kudus seperti secara umum. Untuk berbuat baik. Tetapi untuk serupa dengan Tuhan Yesus, harus melibatkan peran Roh Kudus. Begitu ya, Bu? Betul. Oke, terima kasih. Kopi tertangkap jelas. Terima kasih. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Ya, jadi ini juga mengingatkan kita sekali lagi bahwa jangan kita merasa sudah Kristen, tapi kelakuan kita lebih jahat daripada orang di luar. Bahkan berbuat baik itu standar loh, masih standar. Jadi, kita sudah tidak di bawah hukum Taurat, terus nggak usah nurutin hukum gitu, barbar gitu. Kan kayak gini ya, kayak kita sekarang Indonesia sudah merdeka ya. Banyak anak-anak, biasanya ini pertanyaan dari anak muda. Kalau gitu, buat apa dong kita dimerdekakan sama Tuhan Yesus? Toh kita juga harus disuruh-suruh tetap nurut sama Tuhan Yesus. Kapan kita merdekanya gitu? Dipikir merdeka tuh boleh suka-suka hidup sendiri gitu. Nah, Indonesia dulu dijajah VOC ya, namanya company gitu ya. Dijajah VOC. Kita bayar pajak tinggi, terus pertanian kita diambil sama mereka, diambil sama Belanda gitu ya. Dulu kita hidup di bawah hukum VOC ini kan, di bawah hukum Belanda ini. Nah, terus Bapak Proklamator kita mencanangkan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan, ya. Secara de jure sudah merdeka 17 Agustus. Tapi kemudian Inggris sekutu mendarat karena waktu itu perang antara blok barat, blok timur itu ya, si Jepang lawan sekutu menang, sekutu yang terdekat kapalnya Inggris mendarat di Surabaya. Mau menjajah kita lagi. Secara de jure sudah diproklamasi dan mulai minta dukungan negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan kita. Tapi begitu Inggris mendarat, secara de facto bisa lagi dijajah kalau kita nggak ngelawan. Nah, kita juga sudah dimerdekakan, tapi kita masih punya kesempatan untuk dijajah lagi sama manusia lama kita. Kita harus berjuang melawan itu sampai betul-betul kita merdeka. Nah, akhirnya kita sudah merdeka kan?
Inggris udah nggak ada, Belanda udah nggak ada, pengakuan dari seluruh dunia muncul bahwa Indonesia sudah merdeka, sudah. Nah, sekarang kita hidup di alam yang merdeka, Indonesia sudah merdeka, gitu. Terus apakah kita boleh suka-suka sendiri? Kita kan orang merdeka. Kita mau jalan di lalu lintas saja, suka-suka kita lah. Ada dilarang masuk tulisan di jalan perboden gitu. Kita kan orang merdeka, tidak dijajah lagi, masuk aja diterabas gitu. Apakah orang merdeka itu hidup tanpa aturan? Kan enggak kan? Kita punya yang namanya undang-undang gitu. Tetap harus tunduk sama hukum. Nah, ketika kita dimerdekakan dari dosa, ini refleksinya ya. Kalau tadi kita analoginya ya. Kita hidup di bangsa yang merdeka aja, kita harus menghormati kemerdekaan orang lain kan. Dengan kemerdekaan kita itu kita menghormati juga orang lain gitu. Kalau ini bagian misalnya di lalu lintas, ini bagian orang sana, yang sebelah sana, yang jalan yang sana, yang jalan. Kita menghormati dong. Bukannya kita suka-suka sendiri. Nah, begitu juga di dalam kekristenan. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, bukan berarti kita terus suka-suka, udah merdeka suka-suka. Kita ngatur hidup kita sendiri. Justru ketika kita menundukkan diri sama Kristus, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Mulia kok. Asal kita sepikiran dan seperasaan dengan dia dulu. Maka kita akan diangkat menjadi rekan sekerjanya. Itulah seluruh aturan untuk orang Kristen di perjanjian baru itu standarnya tuh itu. Bukan sekedar masuk surga, tetapi memerintah bersama dengan Kristus di kerajaannya kelak. Nah, untuk bisa memerintah bersama dengan Kristus di kerajaannya kelak, tentu harus punya sepikiran dan seperasaan dengan Kristus dulu. Bukan sekedar baik aja. Bukan sekedar masuk surga saja. Tetapi yang Tuhan Yesus tawarkan buat orang Kristen adalah bisa memerintah, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ya, mantap banget Kak Ana. Untuk pertanyaan penutup ya Kak Ana. Iya. Untuk pemantapan ini lucu nih dari Seni. Dia nanya lagi dong, kalau begitu semua rasa yang saat ini ada hilang ya? Rasa kangen, rasa sedih. Ini tadi yang berbicara tadi ya Kak Ana, kalau kita sudah menghadap tahta. Tak ada rasa-rasa demikian. Nggak ada. Rasa sedih nggak ada di sana. Kan tidak ada air mata di surga itu. Putus hubungan. Jadi semua hubungan kita di dunia ini sudah putus. Misalnya ada orang tua yang baik sama anak yang durhaka, atau ada suami istri yang satunya benar, yang satunya nggak benar. Sudah sampai surga, yang misalnya satu masuk neraka, satu masuk surga, nggak dinangisin, aduh kamu di sana, nangis kangen gitu. Enggak. Karena kita punya identitas baru. Kita punya identitas baru gitu. Udah bukan suami istri lagi, udah bukan orang tua sama anak lagi, semua saudara di sana. Sudah berpindah alamat seperti waktu Koson sampaikan waktu Mami Nyoloran enggak ada kan, sudah tidak ada rasa apa-apa nanti kan. Paling cuma mengenal aja ya Kak Ana ya. Kayaknya pernah kenal gitu ya Kak Ana. Ya mungkin ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi tentu kita bahagia gitu ketemu sama orang-orang yang satu spirit di sana. Bukan lagi kalau di dunia ini kan kita bisa ketemu sama orang yang benceno gitu ya, di dunia ini yang nyebelin, yang ngeselin gitu ya. Kan rasanya, aduh gimana sih, pengen nggak hubungan sama dia ya, pengen nggak ada urusan sama dia, tapi kan kepaksa gitu urusan sama dia gitu kan. Gimana sih kita hidup di dunia yang tidak ada kejahatan. Nah kan kita nggak nyaman hidup sama orang-orang yang jahat, itu kan kita nggak nyaman kan. Tapi justru orang-orang yang jahat itu sudah diseleksi, sudah nggak masuk. Jadi kita happy di sana. Udah nggak ketemu sama yang bikin sepet mata gitu. Iya Kak Ana, jelas sekali malam ini, terberkati sekali. Terima kasih Kak Ana, ini pertanyaannya sudah habis. Ya, oke, kita doa ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, bersyukur untuk apa yang sudah kami terima, yang membuat hati nurani kami, yang membuat manusia batinia kami bertambah kaya, mengenal Engkau secara pribadi, bukan kata orang. Terima kasih. Biar Engkau tetap bicara dalam hati kami, sehingga apa yang kami pelajari itu, Tuhan, bermanfaat. Kami bersyukur, kami sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.